Karakter ini sangat gue tunggu di game yang bikin gue keranjingan akhir-akhir ini. Halo guys, balik lagi sama gue Maaf ya guys kalau suara gue agak bindeng. Juga gue batuk-batuk juga nih. Masih gak enak badan sih gue, tapi harus rekaman ya. By the way, jadi gue pengen kasih clue buat kalian. Game apa yang bisa bikin gue keranjingan ini lewat 3 kata. Kuda, sekolah, dan perempuan. Kuda, sekolah, dan perempuan. Gue kasih 5 detik untuk nebak. Dan jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa itu tombol like-nya dipencet. Dan jangan lupa di share. Udah? Ya, betul. Nama gamenya adalah Uma Musume Pretty Derby. Ya, gue asumsikan kalian betul aja lah ya. Soalnya ini game lagi hype banget di YouTube dan Twitch. That's quite big. Impressive. Jadi gue mau ikutan arus Uma Musume ini. Secara kebetulan juga gue cocok dengan gamenya. Karena ada beberapa game yang hype, cuman gue kurang cocok dan tidak menemukan gairah lah untuk memainkan gamenya gitu. Contohnya kayak Genshin Impact. Tapi game Uma Musume ini secara kebetulan cocok dan menurutku gamenya cukup fresh ya untuk sebuah game gacha gitu. Di tengah campuran game-game gacha turn-based, hack and slash dan open world, apalagi kayaknya 2 tahun lagi kita bakal mabuk sama game open world ya dengan rilisnya game-game baru. Ya kayak NTA, Ananta, dan lain-lain lah, Arctic and Fleet gitu-gitu. Nah, Uma Musume ini bisa menjadi sebuah penyegaran. Tapi mungkin gue akan bahas game Uma Musume ini secara lebih detail di lain konten ya. Mungkin. Tadi gue bilang ada karakter yang bikin gue nambah waifu di game Uma Musume ini. Apakah karakter itu Tokai Teiya, Bang? Nope. Bukan. Apakah MC-nya, Bang? Special Week. Meskipun cantik, tapi bukan. Silent Suzuka. Cakep dan gue punya sih, tapi bukan juga. Super Click. Boleh jadi istri simpan. Bukan guys. Nyerah? Oke. Jadi nama karakter itu adalah Ines Fujin. Pernah lihat dan dengar? Kalau kalian lupa, gue ingetin yang mana itu Ines Fujin. 3番人気にはアイネス・フージン、2番人気を紹介しましょう。マルゼンスキー、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気、ミホノブルボン。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしい。 Ya, saat ini dia statusnya masih NPC sih. Gue yakin dia pasti akan playable. Tapi untuk waktunya kapan? Ya, itu saya games yang berkehendak. Kali ini gue akan gambar karakter Ines Fujin ini. Karena jika kita melihat dari desainnya secara keseluruhan ya, ini game Uma Musume ini game balap kuda, tapi buat baju balap kudanya itu pakai baju idol. Iya seriusan, mereka tuh balapan pakai baju idol coy. Karena karakter playable, terutama yang rarity bintang 3. Ya NPC biasanya kompetisi-kompetisi terakhir sih yang sudah G1 itu biasanya pakai baju idol gitu. Tapi kalau karakter playable dari debut itu udah pakai baju idol buat balapan. Secara keseluruhan, baju yang biasa kita pakai di lobby itu, kalau yang bintang 3 ya, karakter bintang 3, itu ada 3 baju. Baju pertama, yaitu baju seragam sekolah. Terus yang kedua itu baju seragam idol coklat. Dan satunya lagi, seragam spesial yang hanya bisa kamu dapatkan kalau kalian punya karakter dengan rarity bintang 3. Kalau untuk karakter duplikat atau hasil spark gitu, hasil ini konstelasi, aku nggak tahu ya, ini berlaku juga apa enggak. Aku belum pernah naikin karakter bintang 1 atau bintang 2 ke duplikat 3 soalnya. Kembali ke Ines Fujin. Di bagian jenis pakaian ini, Ines Fujin sama ada 3 pakaian. Seragam sekolah warna ungu, susu taro dan putih. Seragam idol warna coklat, dan baju khusus. Dia pakai baju khusus warna dominan pink dengan beberapa corak kristal. Corak ini yang cukup menantang ya bagi aku gambar, karena aku harus gambar detail satu persatu gitu. Lah, bukannya ada ya Bang tekstur manik-manik? Ya ada, tapi kayak kurang gimana gitu. Feel tantangannya tuh gak dapet. Jadinya aku putuskan buat gambar sendiri.
Ya meskipun ribet dan lumayan banyak waktu lama, tapi ada suatu kesenangan atau dopamin kalau aku bisa menyelesaikan itu. Dan letak corak manik-manik ini ada di jaket dan rok ya. Ya kayak apa sih, garis melingkar di rok sama jaketnya gitu. Desain jaket INS Fujin ini adalah jaket lengan pendek ya. Warnanya dominan pink dengan ada corak manik-manik yang menghiasinya gitu. Di bagian lengan ini warnanya berbeda dengan bagian badannya. Warnanya itu putih dengan blazer warna hijau di bagian bawah. Bajunya ini panjangnya sampai atas pusar. Selain dilapisi jaket, masih ada 2 pakaian lagi yang melapisi badan bagian atas si INS Fujin ini. Baju lapisan paling dalam yaitu warna hitam dengan garis warna emas. Aku nggak tahu ya, ini model t-shirt atau tank top gitu, karena nggak pernah di reveal ya. Terus lapisan kedua ini bisa dibilang corak baju yang INS Fujin banget. Corak bajunya ini ada 3 warna yang dominan, yaitu pink, putih, dan hijau. Warna putih disusun secara vertikal dan warna pink disusun secara horizontal. Kedua warna tersebut dipisahkan dengan garis silang warna hijau yang membagi warna tersebut jadi 4 ya. Jadi 2 pink, 2 putih gitu. Di bagian bawah baju ada tulisan AF. Ini setahu aku ya, ini mungkin inisial namanya gitu, INS Fujin. Kan tulisannya INS Fujin gitu kan, tapi di subtitlenya INS Fujin. Ya nggak tahu lah ya. Huruf AF ini apa artinya, kalian mungkin yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Di jahitan sisi baju kita bisa melihat kalau di bagian belakang sepertinya warnanya berbeda dari warna baju bagian depan ya. Dan warnanya itu putih, dan di bagian bawah tuh ada garis hijau yang berjarak. Lalu ada warna pink, warna susu stroberi, dan ada warna yang sama kayak baju bagian depannya. Untuk bagian bawahnya, si INS Fujin ini memakai rok warna pink dengan garis corak manik-manik ya. Ya sama kayak bajunya atasnya sih. Coraknya ada 2 garis kalau yang di rok. Di bagian bawah ada pleaser hijau dan bagian warna putih. Warna putih ini garisnya lebih besar dari warna hijau. Di balik roknya ada celana pendek ketat warna hitam dengan garis emas ukuran kecil di bagian bawah. Mungkin ini selain bisa memudahkan si INS untuk bergerak, celana ini membuat nuansa tomboy dan memberikan kesan lebih sopan lah untuk karakter INS Fujin ini. Selain itu ada aksesoris kayak sabuk putih dan aksesoris bintang warna emas di bagian roknya. Di bagian alas kaki, si INS Fujin ini memakai kaos kaki warna hitam, panjangnya dari ujung kaki sampai pergelangan kaki, lalu memakai sepatu seperti sepatu sneakers ya, dengan sol model itu dengan alas tumitnya itu kepisah sama alas telapak kaki gitu loh. Sol sepatunya ini berwarna pink dengan corak manik-manik, ya sama kayak yang ada yang di rok dan di bajunya gitu. Di bagian sepatunya diwarnai dengan warna dominan putih dengan blazer hijau. Dan bagian bawahnya itu ada warna pink magenta dan warna susu stroberi. Ya, secara memang warna pink ini bikin dia kelihatan lebih feminim ya. Kalau kita pindah lagi ke bagian kepala, si INS Fujin ini memiliki desain rambut yang berwarna coklat gelap dengan poni belah samping. Tapi uniknya, poninya ini lurus kayak poninya Hinata, tapi cuma sebelah kanan. Terus dandan rambut INS Fujin ini half ponytail. Half ponytail itu ponytail yang diikat, rambutnya ini ada di sebelah sisi kanan atau kiri. Kalau twintail kan berdua tuh, kalau ini sebelah doang. Dan di INS Fujin ini adanya sebelah kiri ya. Kalau kita lihat wajahnya ini, si INS unik banget ya dan lucu banget sih. Warna kulitnya itu putih dan matanya warna hijau. Di wajahnya itu ada bintik-bintik kayak wajahnya Mau ya dari anime Kusuria no Hitoro Goto. Gue nggak tahu ini ada istilahnya atau enggak. Kalau kalian tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Ikat rambut INS itu warna hijau ya. Di lehernya itu ada kalung warna hitam dengan aksesoris warna kuning. Di kepalanya INS selalu menggunakan topi. Topinya ini seperti topi-topi yang biasa dipakai untuk olahraga ya, yang topinya itu nggak ada penutup rambutnya gitu. Cuma yang menariknya, ini kayak nggak ada tali untuk dikaitkan ke kepala ya, cuman ada aksesoris yang seperti huruf C yang berwarna emas. Unik banget sih kalau bagi aku, ini kayak topinya Jotaro dari anime Jojo. Itu kayak topinya gitu nyatu sama rambutnya gitu. Dan inilah alasan kenapa aku suka INS Fujin ini ya.
Desainnya dia selain sporty, dia juga feminim banget sih dengan topinya gitu. Secara bentuk tubuh dia juga menarik ya. Ya nggak usah ditanya lah ya, apa yang menarik dari tubuhnya Aina Sujin. Tapi by the way, aku harus pulangin dia sih kalau misalkan banner dia udah muncul. Selain itu dia punya suara yang imut-imut gitu ya. Cempreng-cempreng gimana gitu. Dan by the way, suaranya ini diisi oleh Tomomi Mineuchi, tapi diganti sama Rika Nagae setelah tahun 2022 karena si Tomomi ini memutuskan untuk pensiun. Kalau aku cari-cari ya, si Tomomi Mineuchi ini adalah orang yang sama menyuarai UMP45 dari Girls from Land, Lulu dari anime Kobayashi-san's Dragon's Might, Makishino dari Saiki Kusuo, Kano dari Gochomon wa Osagi desu ka, dan masih banyak lagi. Emang kebanyakan ini karakter-karakter yang NPC ya, yang disuarain sama si mbak ini gitu. Padahal umur Seiyu ini sih masih muda loh, sekitar 27 atau 28 lah sekarang. Kelahiran tahun 97 pas aku cari di Google. Kenapa dia pensiun ya? Kalian lebih tahu tulis di kolom komentar ya kenapa dia pensiun. Lalu pengisi suara Aina Sujin ini diganti sama Mbak Rika Nagae. Rika Nagae itu adalah orang yang sama yang menyuarai karakter Olivia dari anime Asobi Asobase, Hinata Hoshino dari Wataten, serta Hayate dari Idol Master Cinderella Girls. Aku nggak tahu ya, apakah Uma Musume yang versi global ini karakter Aina Sujinnya masih disuarakan sama Mbak Tomomi Mineuchi apa enggak? Soalnya kalau kita lihat yang di Jepang, ini game rilisnya tahun 2020 ya kayaknya. Si Aina Sujin ini katanya aku dengar itu rilisnya 1 tahun setelah game ini rilis. Katanya sih gitu. Berarti kita asumsikan tahun 2021. Mungkin masih Mbak Tomomi Mineuchi ini kali ya. Karena kan Mbak Tomomi kan pensiun tahun 2022 kan. Ya, tapi nggak tahu sih. Kalau aku cari-cari yang asli ya, si Aina Sujin ini secara menyedihkan ya. Udah meninggal kudanya. Dia meninggal tahun 2004 di peternakan mana gitu, gue lupa. Karena dia terkena penyakit kayak sejenis penyakit usus gitu yang namanya volvulus. Kalian bisa cari aja itu. Yang panjang umur tuh masih Haru Urara gitu. Yang masih panjang umur. Ya semoga sampai aku ketemu Haru Urara dia masih ada ya. Oke lah guys. Ini gambar Aina Sujinnya udah jadi ya. Ini dia Aina Sujin dari kali ini aku gambar nggak pakai background ya, karena ya nggak ada ide aja backgroundnya apaan. Oke lah guys, sekian dulu konten dari aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu suka konten aku. Kalau ada saran silahkan request di bawah karakter anime, game, atau VTuber apa yang kamu ingin aku gambarin karakter itu ya. Bye bye guys.